Sebagai Ketua Caretaker Kadin Kota Baru, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras yang luar biasa para anggota Kadin Kota Baru, sehingga dari kemarin sore sampai tadi malam dan hari ini luar biasa sambutannya dan luar biasa acara yang mereka suguhkan. Sampai kemarin sore Pak Bupati meneteskan air mata karena terharu. Tapi sayangnya beliau pada hari ini tidak bisa berhadir di hadapan kita di sana. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena selaku Ketua Caretaker saya tidak bisa bekerja secara optimal di Kota Baru, tetapi kita harus bekerja dengan komunikasi jarak jauh. Saya di Banjarmasin, Bapak Ibu sekalian di Kota Baru. Tapi alhamdulillah apa yang kita nikmati dari kemarin sore sampai hari ini benar-benar menakjubkan. Dan jika ada hal yang kurang berkenan atau kesalahan yang saya lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran mantan Ketua Kadin Kota Baru. 11 tahun yang lalu saya menanti Haryadi di tempat yang sama. Beliau sekarang duduk sebagai salah satu Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan. Selaku pelaksana tugas harian Kadin Provinsi Kalimantan Selatan, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pengurus dan anggota Kadin Kabupaten Kota Baru yang cukup lama vakum. Membahas program organisasi dan program kerja di dalam rapat khusus, rapat kerja Kadin Kabupaten Kota Baru, dan mudah-mudahan pada rapat kerja tersebut Bapak Bupati dapat hadir bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Organisasi yang didirikan dan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dan bentuk serta susunan organisasi, keanggotaan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan organisasi Kamar Dagang dan Industri diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga beserta perubahannya yang disahkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia yang berlaku hingga saat ini adalah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kamar Dagang dan Industri. Organisasi Kadin Indonesia pertama kali dibentuk pada tanggal 24 September tahun 1968. Jadi usianya sudah 52 tahun berjalan, hampir 52 tahun. September nanti kalau misalnya Kadin Kota Baru mau merayakan hari ulang tahunnya, hari jadi Kadin, maka silahkan tanggal 24 September tahun 2020. Mudah-mudahan Kadin Provinsi juga bisa melaksanakan bersama-sama dengan Kadin Kabupaten Kota. Dibentuk oleh Kadin daerah tingkat 1. Dulu istilahnya Kadin daerah tingkat 1, Kadinda tingkat 1. Sebutan Kadin untuk Kadin Provinsi yang dulu. Kalau sekarang hanya Kadin Provinsi. Kalau untuk Kadin Kabupaten bukan Kadin Kabupaten Kota, tapi Kadin Kabupaten, Kadin Kota.
yang ada di Indonesia atas prakarsa Kadin DKI tahun 68 itu, dan diakui oleh pemerintah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 1973. Kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1997 tentang Kamar Dagang Industri dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia tanggal 24 September tahun 1987, sama tanggalnya dan bulannya. Kemudian pada zaman era Orde Baru, Kadin ini sangat berperan di dalam dunia usaha, sehingga manfaat organisasi ini betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat dunia usaha di Indonesia sampai ke kabupaten kota. Karena yang memiliki anggota itu bukan Kadin Indonesia, bukan Kadin provinsi, akan tetapi Kadin kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Namun pada saat era Presiden Ibu Megawati keluar Kepres 80 tahun 2003 yang tidak memberlakukan lagi kartu anggota Kadin sebagai persyaratan untuk mengikuti lelang. Mulai saat itulah Kadin mulai ditinggalkan oleh anggotanya. Lalu banyak pertanyaan di masyarakat saat ini, di mana-mana seperti itu. Buat apa kita masuk menjadi anggota Kadin? Jadi bahasa kita itu, bapak kita Kadin-Kadinan, tidak pakai anggota Kadin pun kita bisa mendapatkan pekerjaan. Itulah sebabnya setelah keluar Kepres tersebut menjamurlah yang namanya asosiasi-asosiasi, bermacam-macam asosiasi yang membebani kepada perusahaan untuk membayar iuran anggotanya. Kalau Kadin jelas di dalam undang-undang dan Kepres itu sebagai mitra pemerintah di bidang ekonomi pembangunan, dan seluruh asosiasi himpunan baik pengusaha maupun perusahaan itu semuanya bernaung di bawah Kadin dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1987. Pada saat ini ada beberapa daerah Kadin yang menjadi patah itu bagaikan kerakap yang tumbuh di atas batu, hidup segan mati tak mau, tinggal nama saja. Namun atas dorongan kawan-kawan, kami perlahan-lahan melaksanakan konsolidasi dan penertiban terhadap beberapa Kadin kabupaten kota di wilayah Kalimantan Selatan ini. Alhamdulillah, dengan terbentuknya kepengurusan Kadin Kota Baru, maka sudah 7 Kadin kabupaten kota yang terbentuk di Kalimantan Selatan ini. Kemudian Kadin Kabupaten Palangan. Pada tahun 2003 itu juga sebenarnya berbarengan lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah. Hanya saja pada saat itu tidak ditambahkan, tidak diberikan turunannya Kepres yang mengatur, yang melimpahkan urusan Kadin ini, urusan keanggotaan Kadin ini kepada pemerintah daerah
dulu kan dari pusat ke presiden. Sebenarnya dilimpahkan kepada masing-masing daerah untuk membuat peraturan daerah, pergub atau perwali untuk wali kota. Nah, kemarin sore kita berbincang-bincang dengan Pak Bupati, beliau sudah memahami itu karena dasarnya kita buat. Nah, insya Allah beliau akan menerbitkan peraturan bupati, dan gubernur pun insya Allah juga akan mengeluarkan peraturan gubernur yang akan mewajibkan kepada semua pengusaha yang ada di daerah Kota Baru ini untuk menjadi anggota Kadin, dan ada sanksinya tentunya. Kalau ini tidak ada sanksi, sama saja nilainya dengan surat edaran bupati atau gubernur yang dulu pernah ada tapi tidak efektif. Kadin merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha Indonesia dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, industri dan jasa, dan merupakan induk organisasi dari organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam bidang perekonomian. Yang harus kita pahami bersama sebagai pengurus Kadin adalah tujuan Kadin itu apa? Kadin Indonesia sampai ke daerah bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan kegiatan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional. Sebagai induk organisasi, Kadin menangani hal-hal yang bersifat lintas sektoral berdasarkan prinsip asas berimbang, sedangkan organisasi perusahaan menangani hal-hal yang bersifat sektoral, dan organisasi pengusaha menangani hal-hal yang bersifat kesamaan aspirasi seperti himpunan dan sebagainya. Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik, serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan. Kadin sebagai mitra pemerintah berkewajiban bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Yang dimaksud untuk tingkat pusat yaitu dengan presiden dan perangkat kementerian serta lembaga terkait. Untuk di tingkat provinsi dengan gubernur dan perangkat daerah terkait. Kalau untuk pemerintah kabupaten dan kota yaitu bupati atau wali kota beserta perangkat daerah terkait. Pemerintah sebagai mitra Kadin yaitu gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah terkait sebagai penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 berperan aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Kadin agar organisasi ini dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai mitra dalam bidang perekonomian. Oleh sebab itulah, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk bekerjasama dengan Bupati dan DPRD
Kabupaten Kota Baru. Dan sebagai pengawas Kadin, apabila terjadi penyimpangan di dalam menjalankan organisasi, maka pemerintah daerah bisa membubarkan organisasi ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi punya kewenangan pemerintah untuk membubarkan, membekukan Kadin. Selama ini kadang-kadang kurang dipahami oleh kita sendiri dan juga oleh pemerintah daerah. Di dalam Kepres nomor 10 tahun 2017 pada pasal 4 anggaran rumah tangga Kadin disebutkan bahwa setiap pengusaha Indonesia serta organisasi perusahaan Indonesia dan organisasi pengusaha harus menjadi anggota Kadin dengan kewajiban mendaftar pada Kadin. Nah, untuk teknis pelaksanaan ketentuan tersebut diserahkan kepada Kadin dan pemerintah daerah masing-masing dengan undang-undang otonomi daerah, karena tidak diatur lagi di dalam peraturan pemerintah pusat. Dan BUMD, BUMD serta pemerintah daerah dapat memahami posisi dan kewajibannya masing-masing menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Kamar Dagang dan Industri serta Kepres Nomor 17 Tahun 2010 tentang organisasi Kadin. Nah, ini sangat penting kita pahami agar kita tahu apa fungsi dan peran kita di dalam mengelola dunia usaha di daerah ini. Daerah Kota Baru ini daerah kaya dengan sumber daya alamnya dan kaya dengan potensi-potensi yang lainnya. Ini adalah tugas Kadin untuk meningkatkan, mengembangkan dan membina para pengusaha di daerah ini. Kalau sekarang misalnya perkebunan sawit itu hanya menghasilkan minyak curah yang dikirim keluar daerah. Tetapi kita tidak punya pabrik pengemasannya. Ini kan ini sangat kecil sebenarnya, gampang bisa dikerjakan oleh kita. Pabrik kemasannya tidak punya, dikirim ke Surabaya, dikemas di Surabaya, dijual kembali ke daerah kita. Kenapa kita tidak membuat sendiri pabrik di sini? Yang kedua, semasa kecil saya, masih kecil ya, SD, SMP itu masih kecil. Di sini ada pabrik pengalengan ikan. Nah, kemarin Pak Bupati berjanji akan membawa Kadin Kota Baru untuk studi banding ke Sulawesi Utara. Di sana ada pabrik pengalengan ikan. Yang ketiga, Kadin bisa bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk menyusun program bersama di bidang perekonomian. Ini bisa dibiayai nanti oleh pemerintah kabupaten dan kota. Apa ini dengan dana hibah atau apa istilahnya? Nah, kalau ini merupakan program bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota Baru, maka tentu saja DPRD akan bisa mengetok anggarannya. Pak Ketuanya di sini. Demikian yang bisa kami